Ayahku adalah kekuatan yang menginspirasi hidupku. Meskipun dia tidak sempurna, tetapi dia sosok yang akan selalu ada di hatiku. Bagi dia, senyumanku adalah kekuatannya untuk tidak berhenti bekerja keras. Lelah bukan alasan untuk berhenti, karena bagi ayahku, senyumanku adalah kehidupannya. Dan bagiku, itulah pengorbanan yang tak ternilai dari dia. Itu bukannya anaknya si tukang sapu. Kita kerjain yuk. Ayo, ayo. Tukang sapu. Anak tukang sapu. Anak tukang sapu. Nggak suka yang kayak gini. Dasar orang tua miskin. Besok jangan lupa ya datang. Oke, duluan ya. Lihat ini, gara-gara bapak aku tuh dikucilkan, aku dihina sama teman-teman aku, Pak. Aku tuh pengen punya HP, aku pengen punya motor. Aku malu jadi anak bapak. Emang ya, dengan bapak bisa baca kitab, bapak bisa kaya. Mau kemana? Ya elah Neng, mampir kali dikit. Neng? Neng, namanya siapa sih? Buset dah sombong amat. Cewek bro, mumpung sepi ayo, mumpung sepi. Dasar orang tua buta.
Untuk anakku yang tersayang, Nak, maafkan Bapak kalau selama ini Bapak tidak bisa membahagiakan kamu. Maafkan Bapak juga karena sudah membuat kamu merasa menderita, diejek dan dihina oleh teman-temanmu. Bapak ada sedikit berkat yang selama ini sudah Bapak kumpulkan, dan Bapak sudah memberikan semua keperluanmu yang kamu inginkan selama ini. Semoga ini bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Selamat ulang tahun anakku. Bapak selalu berdoa yang terbaik untukmu. Bapak sayang kamu. Sekarang aku tahu apa itu arti dari sebuah pengorbanan. Hidup sebenarnya bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat bernilai bagi orang lain. Dari ayahku, aku juga mengerti arti kesempurnaan. Karena seorang ayah akan selalu berusaha menjadi sosok yang sempurna. Bahkan ia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk kebahagiaan anaknya. Sama seperti Tuhan Yesus yang mati, disalibkan, berkorban bagi setiap manusia. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan
kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sejenak kami merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seharusnya kami yang menanggung setiap dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Seharusnya kami yang disalibkan. Tapi semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu kepada kami Tuhan. Engkau rela menggantikan kami Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Sungguh tidak ada harta yang lebih berharga selain kasih-Mu Tuhan. Selain kami memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau katakan Engkau ajaib, Engkau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya sekalipun kita ada di tempat yang berbeda, tapi biar saudara, setiap saudara yang menyaksikan ini, mari ambil waktumu. Kau boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lawat setiap umat-Mu Tuhan. Kau lawat bangsa kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau
Shalom teman-teman, mari sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh sekali lagi datang kepada Tuhan. Satu kerinduan kami adalah kami boleh senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun keadaan saat ini tidak memungkinkan bagi kami untuk kami bersekutu secara fisik, tapi kami percaya Tuhan, di dalam roh kami bersama-sama Tuhan satu dengan yang lain, dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan layakkan setiap kami Tuhan, agar supaya firman-Mu boleh tertabur dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, masih ingat saya? Mudah-mudahan tidak lupa. Kalau lupa, tanya sama Pak Gem. Ya, nanti jawaban Pak Gem, loh kok bisa lupa? Nah, jawabannya gini, mulai kecil saya punya masalah. Kalau sudah lupa, mesti tidak ingat. Nah, pasti nanti Pak Gem kasih salam hormat 1 jari. Ya, apa itu? Alias senewan miring. Kalau gini nih saya jadi ingat waktu dulu jadi artis. Tapi dulu rambutnya masih tebal, nah sekarang sudah ini botak di depan ya. Tapi katanya orang-orang kalau botak di depan tuh pinter ya. Kalau botaknya seluruh itu kelihatannya pinter. Kalau botaknya di belakang dia pikir dia pinter. Ya itu intermezzo ya. Nah teman-teman, sudah lama kita nggak ketemu ya. Jadi ada nggak keinginan, rasa kangen untuk kita bisa bersekutu kembali? Itu jadi salah satu indikator buat kita loh ya. Kalau kita tidak merasa ingin bersekutu atau kumpul lagi dengan teman-teman, itu menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya rohani kita sedang suam ya. Ada mungkin di saat-saat yang seperti sekarang ini justru merasakan yus enakan gini daripada minggu ribut lah, sore mesti harus cepet-cepet. Kalau gini kan enak. Rebo juga nggak usah bingung-bingung lagi untuk nanti pas ada acara mesti FA, Jumat doa malam. Nah, kalau kita sekarang ini merasa bahwa enakan kayak gini, itu tanda bahwa sebetulnya kita sedang memiliki kesuaman rohani. Ya, tetapi itu bisa menjadi sebuah introspeksi bagi kita ya, untuk kita bisa mawas diri bahwa ketika kita menyukai keadaan yang seperti ini dan merasa lebih enjoy, itu berarti kita sedang suam-suam ya. Dan Tuhan tidak suka kalau kita suam-suam, tapi kita harus tetap punya gairah untuk memiliki kerinduan ya, bersekutu bersama dengan teman-teman. Nah, kerinduan untuk bersekutu itu tidak sekedar menjadi sebuah kerinduan ya, tetapi harus menjadi sebuah komitmen bagi kita untuk kerinduan kita bersekutu itu bisa segera terwujud ya. Jadi bukan cuma aku kepingin ibadah lagi, aku kepingin ketemu teman-teman lagi, bukan cuma seperti itu ya. Tetapi kalau kita betul-betul memiliki kerinduan untuk bersekutu kembali, kita harus memiliki satu hal paling tidak, yaitu kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya pandemi corona ini segera berlalu ya. Walaupun namanya baik, saya kemarin ada teman petambak datang bilang, wah namanya aja keren ya, COVID-19, tapi bahayanya luar biasa ya. Jadi bagaimana kita sekarang ini bisa memiliki kesungguhan hati untuk sungguh-sungguh berdoa buat bangsa dan negara kita, untuk kabupaten kita, untuk kota kita, untuk segera mungkin wabah ini bisa segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Pastilah itu yang menjadi kerinduan kita bersama-sama. Tapi saya berpikir seperti ini ya, saya ingat berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu, saya pernah membaca beberapa buku rohani ya, yang menceritakan bahwa nanti satu hari di akhir zaman ya, itu kita bisa kayak gini loh. Khususnya di waktu timbul masa-masa penganiayaan itu. Jadi inilah yang dipertanyakan
ya oleh kita semua, harus kita cermati juga ya. Jadi mega church atau gereja yang besar, gereja yang hura-hura, itu nanti akan kemana? Kalau keadaannya sudah seperti ini, itu tidak ada lagi. Jadi orang-orang akan berkumpul di rumah-rumah seperti pada zaman para rasul dahulu. Ya, ini harus kita ingat. Ini menjadi sebuah warning bagi kita untuk supaya kita berfokus kepada Kristus. Berfokus kepada Kristus, bukan berfokus kepada sebuah perayaan yang besar-besaran ya di dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Mungkin Tuhan sengaja membiarkan pandemi corona ini adalah untuk kesiapan umat-umat Tuhan. Kalau sekali waktu nanti mengalami masa penganiayaan, ini sudah ini modelnya, rule-nya ini sudah ada sekarang. Apakah kita di rumah tetap bisa bersekutu? Apakah kita tetap bisa baca firman Tuhan? Apakah kita bisa memuji Tuhan sendiri tanpa harus ada jadwal pergi ke gereja dan segala macam? Ini perlu kita perhatikan ya. Nah teman-teman, dalam rangka Jumat Agung saat ini ya, mari kita akan baca dahulu kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab Roma, atau teman-teman tidak bisa membuka mungkin ya, karena HP sucinya dipakai untuk live streaming sekarang. Jadi saya akan bacakan saja sekarang. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai yang ke-31. Manusia dibenarkan karena iman. 21 sampai 31 ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan ya ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, ayat yang ke-27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Nah teman-teman, di dalam kontekstual Jumat Agung saat ini kita diingatkan bahwa karya penebusan Kristus itu adalah karya terbesar yang pernah ada di atas muka bumi ini. Nah, sekarang ini berkembang pengajaran-pengajaran yang lebih menekankan kepada perbuatan, mengupayakan sesuatu, ya itu untuk supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini sudah jelas ya. Di dalam ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini adalah hari Jumat Agung di mana kita mengenang peristiwa penyaliban Kristus. Ya, jadi hanya penebusan itulah yang bisa membawa kita itu kepada masuk ke dalam kerajaan surga, ya, bukan karena perbuatan kita. Kita coba lihat lagi di Efesus ya. Di kitab Efesus. Efesus pasal yang kedua saya bacakan ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ulangi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, teman-teman, di dalam kontekstual sekarang ini, hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan akan kemurnian berita Injil, yaitu bahwa keselamatan itu diperoleh karena penebusan. Jadi Tuhan sudah menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang sempurna, yaitu dengan melalui Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Jadi kalau ada seorang masuk ke dalam kerajaan sorga, saya berani pastikan, walaupun saya bukan lulusan teologi atau siapapun, kalau ada orang yang masuk ke dalam sorga, saya yakin 100% itu bukan karena perbuatannya, bukan karena gedenya persembahannya dia, bukan karena pelayanannya dia, bukan karena kekudusan yang dia upayakan, pasti bukan karena itu. Ya. Tapi karena penebusan. Karena apa? Hari-hari ini berkembang pengajaran yang menekankan kepada perbuatan yang kita lakukan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bulan Desember kemarin saya datangi seorang teman yang aktif sekali dalam pelayanan. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, kita ini kan harus penginjilan, kita harus pelayanan. Karena kita ini jangan sampai nanti masuk ke dalam neraka. Kita harus pelayanan, harus begini. Saya bilang kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang murni. Bahwa keselamatan itu pemberian Tuhan. Keselamatan itu anugerah. Karena orang itu percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin kita berkata bahwa, loh kok enak kalau gitu? Kok enak percaya tok sudah masuk ke dalam kerajaan surga? Itu saya bilang enggak gampang. Enggak gampang. Kita ini dipilih, ya. Bukan kita yang memilih, Tuhan mengatakan bahwa akulah yang memilih kamu. Ya, jadi kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, kalau bukan Bapa yang memberikan pengertian kepada kita enggak bisa kok percaya pada Yesus. Buktinya apa? Di dunia ini yang namanya orang Kristen, jumlahnya kira-kira mungkin cuma 1/3 penduduk dunia. Ya, cuma 1/3. Itu pun sebagian besarnya itu ada di barat sana. KTP-nya Kristen, ya. Tapi coba tanya sama mereka, kamu percaya Tuhan? Oh, no. Kamu percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosamu? No, tidak percaya. Jadi tidak gampang. Kalau tidak dikaruniakan Tuhan, tidak gampang orang percaya. Sudah injili orang, sudah kasih tahu orang, sudah kasih dia bantuan apa saja. Kalau Tuhan tidak menyatakan, kalau Bapa tidak menyatakan dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia tidak akan terima Tuhan sebagai juru selamat. Itu sebabnya kita bersyukur menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dikasih karunia oleh Tuhan. Dikasih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Nah, sekarang kalau kita ini loh sudah dipilih, begitu dikasih oleh Tuhan, apakah kita ini mau hidup seenaknya? Ya kan? Apakah kita ini mau hidup sembrono? Tidak. Justru hidup sembrono, tidak pernah mikir sama sekali. Itu tanda bahwa kemungkinan kita belum sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam diri kita, itu orang pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Karakter-karakternya itu diubah. Itu karena apa? Ada Roh Kudus dalam dirinya. Kalau tidak, ya belum tentu orang itu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya itu tadi, di barat sana, di sini tidak ada, di barat sana. Itu banyak orang ngaku Kristen, tapi percaya Yesus sebagai Tuhan tidak. Tapi kalau kamu percaya sebagai Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulutmu, maka kamu akan diselamatkan. Itu ada ayatnya di Kitab Roma pasal yang ke-10 saya bacakan. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya ulangi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hanya dengan percaya modalnya. Ya, loh kok gampang? Tidak gampang, saudaraku, saya bilang. Kalau tidak dikaruniakan Tuhan, kita tidak bisa percaya sama Tuhan, sama Yesus. Buktinya banyak toh orang yang tidak percaya sama Tuhan.
jumlahnya lebih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengaku Kristen pun tidak percaya kalau Yesus sudah mati buat dia, buat menebus dosa-dosanya. Tidak percaya. Bahkan yang lebih menyedihkan sekali, orang yang aktif dalam pelayanan itu juga tidak percaya bahwa penebusan Kristus itu sudah cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Masih harus ditambahi lagi dengan perbuatan, harus ditambahi lagi dengan perpuluhan, ditambahi lagi dengan segala macam. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus lakukan semuanya itu. Jadi di hari Jumat Agung ini sebuah penghiburan buat kita di tengah-tengah rasa sumpek kita, mungkin rasa suntuk kita menghadapi keadaan yang seperti ini. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita ini dipilih loh saudaraku. Dipilih dari jutaan orang, miliaran orang. Kita ini dipilih untuk diselamatkan. Itu menjadi sebuah penghiburan buat kita. Nah, seharusnya ini mendorong kita untuk mulai hidup di dalam kasih, di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah. Ya, itu kita harus sungguh-sungguh. Karena seperti yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus pasal yang ke-13, segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan kasih, itu tidak memiliki arti dalam perspektif kekekalan. Percuma kalau tidak punya kasih. Sudah kasih perpuluhan, sudah kasih persembahan, sudah santunin orang-orang miskin, sudah penginjilan, pelayanan, mau bikin apapun, kalau itu hanya untuk memuaskan hasrat rohani yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Setiap manusia punya ya hasrat rohani dalam dirinya. Tapi tidak berlandaskan kasih, firman Tuhan mengatakan tidak ada gunanya. Karena apa? Kalau kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar sekalipun, firman Tuhan katakan di kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Itu kalau tidak disertai kasih, tidak ada gunanya. Bahkan kalau kita punya iman untuk memindahkan gunung, tapi kita tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Jadi yang utama adalah kasih. Dan kasih itu dalam 1 Yohanes dikatakan adalah Allah sendiri. Kalau kita tidak memiliki kasih dalam hidup kita, maka Tuhan itu tidak ada sebenarnya dalam diri kita. Jadi ayo kita semua mengasihi, dan hari ini kita diingatkan bahwa demonstrasi kasih yang terbesar itu sudah Tuhan tunjukkan dengan kita memperingati Kristus yang mati buat kita. Biarlah ini menjadi sebuah semangat yang baru, penghiburan yang baru buat kita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, untuk kita tetap percaya bahwa darahnya yang tercurah, yang kita peringati pada hari ini, itu yang pertama menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, darahnya itu menghapus semua kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk apapun segala yang tidak baik, itu sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Dia, kita menerima benefit, kita menerima anugerah keselamatan itu, benteng perlindungan dari Tuhan buat kita. Di hari Jumat Agung ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sudah mati buat kita, dan sekarang apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita? Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita mau berdoa untuk komunitas kita mau berdoa untuk pelayanan yang ada, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Semua kita doakan tanpa pandang bulu, karena semua bergerak di dalam panggilan masing-masing. Satu gereja dengan gereja yang lain tidak sama, ya. Tapi semua bergerak dalam panggilan masing-masing untuk melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan kepada diri kita masing-masing. Agar supaya itu kita laksanakan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan satu hal yang perlu untuk kita perhatikan, satu hari nanti kita akan ketemu lagi bersama-sama, dan biarlah suasana komunitas Betani yang sudah baik ini bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, nah, saya mungkin ini live streaming saya yang pertama. Pak Gem bilang nanti giliran, ya Pak Gem, Bapak, Pak Dalbi ya, itu yang ada di sebelah itu Pak Dalbi. Dan kemudian penatuan nanti akan bergiliran. Jadi saya ingatkan Julius sama Cik Kim supaya doa puasa mulai hari ini ya, mulai besok doa puasa. Jadi karena ini akan bergiliran penatuan ini nanti ya, memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan lupa ya. Ya mungkin cuma itu aja yang saya sampaikan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh terus memandang kepada salib Kristus. Untuk kami percaya bahwa pengorbanan-Mu Tuhan sudah menyelesaikan segala permasalahan kami.
permasalahan tentang dosa-dosa kami, permasalahan tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami mengucap syukur oleh sebab Engkau sudah memilih kami. Engkau mati bagi kami, dan satu kerinduan kami Tuhan dalam kehidupan kami ini agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin.